Halo semuanya, selamat siang. Hari ini kita akan belajar materi pendidikan kenegaraan materi terakhir. Materinya yaitu NKRI harga mati. Pembahasannya ada negara Indonesia dalam lingkup persatuan kesatuan, sifat negara, unsur-unsur terbentuknya negara, makna persatuan kesatuan, prinsip-prinsip persatuan, peran daerah dalam konstruksi NKRI, jati diri bangsa, dan sumber hukum negara. Yang pertama, negara. Nah, untuk mendapatkan pengertian secara jelas, kita mendapatkan pengertian-pengertian negara dari beberapa ahli di bawah ini. Ada Miriam Budiharjo, ada Roger Soltau, ada Harold J. Lasky, dan ada Prof. R. Soekarno. Nah, salah satu aku bacakan menurut Prof. R. Soekarno menyatakan bahwa negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan. Nah, di Roger Soltau juga mengatakan bahwa negara sebagai agen atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Nah, jadi dapat disimpulkan nih yang di kotak ini, negara adalah organisasi yang mempunyai kekuasaan tertinggi, yaitu pemerintahan yang berdaulat, hidup pada daerah tertentu, yang mempunyai kekuasaan memaksa untuk persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Nih, sifat-sifat negara itu ada memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Negara memiliki sifat memaksa, artinya bahwa negara memiliki hak atau kewenangan untuk memaksakan berbagai peraturan yang dibuat untuk ditaati oleh seluruh warga negaranya. Yang kedua, negara bersifat monopoli, yang artinya negara mempunyai hak atau kewenangan untuk mengelola dan menetapkan tujuan bersama masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuatu tanpa dipengaruhi pihak lain. Sifat yang terakhir adalah negara mempunyai sifat mencakup semua. Artinya, kekuasaannya itu berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Nggak ada warga negara masyarakat yang dapat mengecualikan dirinya dari pengaruh kekuasaan negara. Contohnya ada di peraturan pidana. Warga negara nggak bisa mengelak untuk tidak mematuhi aturan pidana. Nah, unsur-unsur bentukan negara. Yang pertama ada wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, unsur wilayah ini sangat penting ya, karena untuk menunjang pembentukan suatu negara. Kalau nggak ada wilayah, sebuah negara nggak akan bisa terbentuk. Nah, wilayah ini akan ditempati oleh rakyat dan penyelenggaranya itu pemerintah. Wilayah yang meliputi itu ada daratan, lautan, udara, dan wilayah ekstrateritorial. Yang kedua ada rakyat. Rakyat dalam suatu negara terdiri atas penduduk dan bukan penduduk Indonesia. Penduduk terdiri atas warga negara dan bukan warga negara. Berdasarkan bunyi pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1 yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi bukan cuma orang Indonesia asli yang bisa jadi warga negara, bangsa lain juga bisa, orang asing. Contohnya kayak orang asing yang menikah dengan pribumi, dia dapat menjadi warga negara kalau ia mau. Atau juga orang yang telah lama tinggal di Indonesia karena dia merasa ingin menjadi warga negara Indonesia, dia melakukan naturalisasi atau menjadi warga negara sesuai dengan aturan undang-undang. Dan yang ketiga ada pemerintah yang berdaulat. Nah, berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan republik. Nah, ketentuan pasal ini menegaskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan dan bentuk pemerintahan yang berdaulat adalah republik. Sebagai negara republik, maka pemerintahan dipimpin oleh rakyat dengan kekuasaan dipimpin oleh presiden maksudnya dengan kekuasaan yang dibatasi oleh masa jabatan presiden 5 tahun. Yang keempat ada pengakuan dari negara lain. Nah, unsur-unsur dari berdirinya negara yaitu pengakuan dari negara ini juga penting ya, karena pengakuan itu ibaratnya memiliki arti penting bahwa Indonesia memiliki kedudukan yang sejajar dengan bangsa lain, yaitu sebagai bangsa yang merdeka. Nah, pengakuan kemerdekaan bangsa Indonesia pertama kali diperoleh dari Mesir pada 10 Juni 1947. Selanjutnya materi persatuan dan kesatuan. Definisi persatuan dan kesatuan adalah senjata yang ampuh bagi bangsa Indonesia dalam rangka merebut, mempertahankan, dan mampu mengisi kemerdekaan. Sikap persatuan kesatuan dari bangsa Indonesia itu yang pertama adalah memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi segala ancaman dan gangguan dalam bernegara. Yang kedua ada memudahkan mencapai tujuan nasional.
Tujuan nasional tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan pembukaan itu adalah isinya Pancasila ya, dan semua negara bersatu padu dan terlibat mewujudkan tujuan nasional tersebut. Dan ketiga ada terciptanya suasana yang tentram, aman, dan damai, karena semua orang menunjukkan sikap setiawan, toleran, solider dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip persatuan-kesatuan. Nah, supaya makna persatuan bisa dipahami dan dilaksanakan, Soekarno menyatakan ada dua prinsip persatuan Indonesia yang harus dikembangkan dalam kehidupan. Yang pertama ada bangga pada negaranya, atas kondisi yang terdapat pada negara bangsanya, serta prestasi-prestasi yang dihasilkan oleh warga negaranya. Yang kedua ada cinta pada negara bangsanya, serta rela berkorban demi negara atau bangsanya. Nah, selain prinsip yang dikemukakan oleh Soekarno tadi, ada prinsip-prinsip yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan Indonesia yang dimaksud. Yang pertama ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini tuh artinya adalah bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan adat, dan kebiasaan menjemuk, namun kita wajib bersatu sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua ada prinsip nasionalisme Indonesia, yaitu kita mencintai bangsa Indonesia, tidak mengagungkan bangsa lain, dan nasionalisme kita cinta tanah air lah istilahnya. Yang ketiga ada prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, yang berarti manusia Indonesia dalam hak ciptaan Tuhan Maha Esa. Ia memiliki kebebasan dan tanggung jawab yang tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan Maha Esa. Ini maksudnya adalah contohnya ada kebebasan untuk memeluk agama yang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 45, yaitu kita bebas untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keempat ada prinsip wawasan Nusantara. Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka desa, sosial, budaya, dan ekonomi, serta pertahanan keamanan. Dengan wawasan ini, Indonesia akan merasa satu, sebangsa dan setanah air. Yang kelima ada prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Peran daerah dalam NKRI. Pemerintah daerah itu adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Nah, apa itu daerah otonom? Daerah otonom adalah daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Menurut Pak Karta sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah itu adalah dari pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah otonom. Nah, daerah otonom itu ini yang mempunyai batas-batas wilayah di daerahnya. Nah, cara pemerintah pusat memberikan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah dalam membantu pelaksananya pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia menjalankan pelimpahan wewenang dengan cara desentralisasi, dekonsentrasi, serta tugas pembantuan. Yang pertama, desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang tadi, daerah otonom. Yang kedua, ada dekonsentrasi, pelimpahan sebagai sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada gubernur wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum. Yang kedua ada tugas pembantuan, yang terakhir ada tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah, provinsi kepada daerah kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Jati yang selanjutnya ada jati diri bangsa. Jati diri bangsa Indonesia adalah ciri khas yang melekat nih dan merupakan identitas bangsa Indonesia yang membedakannya dari negara lain. Nah, gimana ciri khas jati diri bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berpancasila. Karena Pancasila merupakan norma dasar yang kita anut sampai sekarang. Yang pertama, ya, dan Pancasila pertama, ketuhanan Maha Esa. Yang kedua, kekonstitusional dan beradab. Persatuan Indonesia yang diartikan sebagai rukun dan bersatu. Yang keempat, ada kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan diartikan sebagai demokratis. Dan kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa yang berpancasila itu adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan berbangsa maupun dalam kehidupan bernegara. Sumber hukum negara. Nah, sumber hukum negara itu adalah Pancasila. Kenapa Pancasila? Karena Pancasila itu merupakan dasar negara, norma dasar dari kehidupan bangsa Indonesia. Nah,
Penegasan Pancasila sebagai sumber hukum negara ini ditetapkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, berarti segala macam bentuk hukum peraturan perundang-undangan Indonesia harus bersumber pada Pancasila. Nggak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jika ada suatu hukum atau peraturan yang terbukti bertentangan, nah maka hukum tersebut harus dicabut dan tidak boleh diberlakukan lagi. Demikian materi PKN hari ini. Terima kasih semuanya.